warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Ashabal fadilah, ulama al-kiram wa ma'asyirul buyuh, segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah Rum Pojoroto Indah ingkang kula hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sholat subuh dan sami'in sami'at jihad subuh Masjid As-Sakinah ingkang kula hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam rangka sholat subuh berjamaah, sekaligus dipun terusaken kalian jihad subuh, ramah tamah dan seterusnya. Mudah-mudahan bekto manfaat barokah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi di awal dalam prolog sudah disampaikan bahwa ada beberapa saudara kita, keluarga besar Masjid As-Sakinah, dan tentunya warga kota Kediri pada khususnya, sekaligus juga jamaah yang lain, dalam bulan ini banyak yang sudah diberangkatkan menjalankan ibadah haji. Tentu harapannya panjenengan tungaaken mudah-mudahan jamaah Masjid As-Sakinah, Pak Simenwau, aku Pak Heru, Nani, lajeng Ibu Awi, Pak disebut Ibu Awi. Mudah-mudahan anggenipun nglampahi ibadah haji mulai dari tanah air sampai tanah suci, sampai kembali lagi ke tanah air dengan wilujeng ing sami kala selamat pikantuk hajat mabrur lan dipun tampi sore dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami sering sampaikan datang segenap jamaah haji mulai dari kapanpun dan seterusnya, bahwa haji niku salah satu ibadah yang tentu di dalam ibadah itu pada umumnya membutuhkan niat. Walaupun toh juga ada ibadah yang tidak butuh niat, sudah sah. Ya misalipun adzan itu panjenengan tidak perlu niat ingsun adzan, asal Allahu Akbar sampai selesai itu sudah sah adzannya dan dapat pahala. Ini contohnya. Termasuk panjenengan zikir la ilaha illallah itu boten perlu panjenengan niat ingsun zikir atau niat untuk membaca la ilaha illallah, asal pokok panjenengan mungel la ilaha illallah niki sampun pikantuk. Nah, sementara haji itu bagian daripada ibadah yang butuh niat, di mana niat haji sesuai dengan ta'arif definisi yang ada di
banyak keterangan. Qasdu Baitil Haram linnus. Qasdu Baitil Haram itu niat menyengaja untuk mendatangi, mengunjungi Baitil Haram. Baitil Haram Makkahul Mukarramah. Tujuannya adalah linnusuk, untuk beribadah. Untuk beribadah ini tujuannya. Apalagi kesempatan untuk bisa berangkat untuk warga Indonesia butuh perjuangan yang luar biasa. Siji butuh setor uang muka pendaftaran nominalnya sampai 25 juta. Antriane ya lumayan suwi sampai 25 tahun. Nah, yang kepingin dapat haji dan murah, yo amanah. Haji amanah berarti mati disik. Mati lagi dia mana nih? Haji amanah lumayan cuma 10 sampai 15 juta. Enggak sampai, kan kau tak perlu antri. Nanti terdaftar terus nanti akhirnya ya haji amanah lumayan. Qasdu Baitil Haram lin nusuk, ini niatnya. Makanya kami sering mengingatkan bahwa niat itu sangat penting dan menjadi penentu dari nilai ibadah kita. Jangan sampai apa yang sudah didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada pada diri orang yang mau berangkat haji. Nopo salatinuhum linnusa. Salatinuhum linnusa itu artinya bagi pejabat, bagi penguasa dalam ibadah hajinya itu bukan linnus, bukan karena ibadah, tapi linnusa. Linnusa itu maknanya wisata religi atau rekreasi, jalan-jalan. Jadi sudah digambarkan oleh Kanjeng Nabi abad yang lalu bahwa orang jamaah haji itu salatinuhum linnusa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aghniya'uhum littijarah. Wa aghniya'uhum littijarah itu bagi orang yang berduit itu niatnya krono bisnis, krono dagang. Ya bahasa sekarang itu ya sambil ibadah sekaligus juga mikir nih urusan duniawi. Padahal filosofinya orang haji itu kalau kita lihat dari sisi bagian ekronnya itu kan sudah menunjukkan posisi kita itu punya derajat dan kedudukan yang sama, walaupun toh mungkin di saat belum berangkat haji, di saat di rumah status sosial kita berbeda. Tapi kalau sudah di sana sedoyo damel pakaian ihram. Itu artinya bahwa gambaran hakikatnya itulah yang nantinya akan kita pakai dan yang kita miliki. Sehingga haji itu bukan karena urusan duniawi tapi secara ukhrawi. Nah, orang yang agniya, orang yang berduit niki klerune wa aghniyahum littijarah. Dagang, uga dagange pripun kula boten ngertos. Artinya dawuh kados littijarah. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Ini yang ketiga. Bagi orang yang kurang mampu berangkat hajinya karena
mencari bantuan, golek sumbangan, golek jaluan. Ini mungkin bisa jadi berlakunya atau sangat dimungkinkannya untuk praktek golek jaluan ini ya masyarakat atau warga di daerah lingkungan sana. Mungkin sejedek-jedek kali ini. Niku lil masalah. Terakhir wa qurra'uhum lis-sum'ah. Jadi salatinuhum lin-nusa wa aghniyahum lit-tijarah wa fuqarahum lis-sum'ah wa fuqarahum masalah wa qurra'uhum lis-sum'ah. Bagi tokoh agama atau orang yang boleh jadi ya tokoh agama lah secara umum, tujuannya boten krono bisnis, boten krono golek bantuan, bukan karena wisata atau tamasya, tapi tujuannya lisumah agar lisumah itu aweh supaya aweh dirungu niku bahasa saya biar diketahui oleh orang banyak, biar didengar oleh orang banyak. Kalau si A, Ustadz B, Gus A, Gus B ini hajinya sudah berkali-kali, seakan-akan jadi andalan kalau sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Ya walaupun toh al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, tapi kan kita tidak tahu apakah yang kita lakukan ini bagian dari ibadah yang diterima, diridhoi Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Walaupun toh haji ini menurut dawuh yang lain, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adab. Ada 4 kelompok yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah al-hajju alladzi hajja bi ghairi amalin fasad. Orang yang haji di dalam pelaksanaannya itu dijalankan dengan cara yang benar. Mungkin sanggul benar, cara ibadahnya benar, niatnya benar dan seterusnya. Walaupun begitu, tetap kita tidak akan tahu apakah yang kita jalankan niku ditompo, diridani Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang karena sudah berkali-kali haji, seakan-akan menjadi andalan, seakan-akan menjadi kebanggaan orang itu sudah melaksanakan haji berkali-kali. Seakan-akan orang yang belum haji itu tidak ada kesempatan dan peluang untuk bisa dapat masuk surga. Padahal bukan karena itu. Nah, maka dari itu ini kita kembali lagi sampaikan bahwa niat haji ini tidak ada lain kecuali qasdu Baitul Haram lin nusuk, menuju ke Baitul Haram karena untuk beribadah. Nah, para sekalian ini kita sudah malih kita doakan mudah-mudahan selamat budale sak muliye hajjal mabrur Allahumma. Dan sekaligus niki merupakan setunggalipun penghormatan budaya atau ya semacam nopo nggih kearifan lokal di daerah-daerah niki. Biasanya pun kalau mau ada sebagian yang mau berangkat haji, kita hormat haji awake dhewe nopo nggih ngertakne niku yo ngertakne ngertakne ya teko yang omahe wis muga sehat. Mun nek mulih haji yo moro ngoten niku ngertakne jenenge menghormati. Ini penting. Kadang-kadang hal-hal ini kalau tidak kita lestarikan
kita tidak sosialisasikan itu kurang menarik, padahal itu sangat penting sekaligus menyambung silaturahim, dan kita minta doa agar kita itu diberi kebahagiaan, keselamatan baik dunia dan akhirat, diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Ini harapan dan doa. Kula sering matur panjenengan, wong niku nek sering ziarah hormat wong haji, insyaallah enggak bisa ketularan ibadah haji. Allahumma nek sering kelayat berarti yo iling mati gitu mau. Ora berarti cepat mati itu buat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tidak kalah pentingnya bahwa ibadah haji yang mungkin panjenengan pernah jalani atau yang akan kita jalani, kita harus siap untuk menerima semacam panggilan atau mungkin penghormatan yang kadang tidak tercantum tercantum gelar kehormatan kita haji. Bahkan kadang-kadang enten tiang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji di satu ketika diundang tulisannya orang haji nih ngoten yo. Napa nggih? Nesu moh teko atau mungkin mutung karena merasa haji ki larang ngantri wong karene lupa kaji kok yo emoh. Niki kita harus siap bahwa kita enggak perlu untuk dihormati karena kajiannya. Nyatanya sing kaji 2 kali, 3 kali ini tetap Pak Kaji, boten terus Pak Kaji gitu boten. Ini menunjukkan bahwa itu bukan tujuan. Ini dalile dasare bagi orang yang haji. Tapi bagi orang yang mau manggil sing arepe ngundang, apa to abote nek muni ngaturi kanthi Pak Haji utawa Bu Hajah. Wong karek muni ten ngomong abote ki opo? Ini sebagai bentuk penghormatan. Ya alangkah mulianya, alangkah terhormatnya bila mana kita di saat memberikan penghormatan kepada orang yang sudah berangkat haji dengan gelar haji utawi hajah. Niki kangge wong sing nyeluk, kangge wong sing ngaturi. Tapi kangge wong sing wis kaji jangan harus memanggil dengan cara kados mekaten. Ini kadang-kadang jadi penyakit. Atus kula biasa dipanggil misalnya Gus, satu ketika dipanggil nggih Pak, atau mawon. Kok ati kula krentek. Wong iki ra sopan nyeluk Gus kok nyeluk Pak. Nek ati kula krentek merasa bahwa saya saya tidak dihormati misalnya, mungkin berarti ini bagian daripada salah satu penyakit ain. Orang yang gila dengan pujian atau orang yang ambisi dengan jabatan atau mungkin dengan pangkat. Dari ini ada penyakit hati. Padahal harusnya tidak begitu. Atau ada orang yang merasa bahwa yang dilem seneng, yang diloknya nesu ini bagian daripada penyakit. Sama dengan orang yang di saat sholat banyak orang khusyuk, tapi yang dewi sholatnya cepat. Ini juga bagian daripada penyakit. Walaupun toh ini mungkin kita tetap berusaha bagaimana kita biasa dihadapkan dengan hal-hal yang islahil alamiyah
siti mesti kelakaran. Jadi kita harus siap di saat memberikan kesempatan yang sama dan memperlakukan yang sama di saat alaniah maupun sirri. Itu penyakit. Sebab kadang-kadang itu orang yang sudah merasa haji merasa tidak nyaman kalau tidak dipanggil dengan haji atau hajah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, niku kaitannya kali ibadah haji. Saya kira banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun sing penting tungane mawon, tungane para jamaah sing berangkat haji mudah-mudahan semoga malih kula panjenengan ini saged ora ketularan kesabaran. Tungane Allahumma amin. Bon. Ingkang kaping kalih berkaitan kali kalau wau dipun dawaken maitane masalah kurban. Kula pengen maosaken malih masalah kurban yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa ekor ingkang sampun siap untuk disembelih. Untuk disembelih kurbanipun, nah ini bicara tentang ilmu fikihnya dalam kajian fikih kurban. Ada beberapa hal yang biasa kita jalani. Definisi kurban berkaitan dengan kurban, siji pelaksanaan kurban ini bisa dilaksanakan pada pertama tanggal 10 bulan Dzul Hijjah setelah sholat Idul Adha sampai habisnya hari Tasyrik. Ini sampun maklum. Kemudian syarat-syarat kurban tentu hewannya yang sehat, monggo lanang kenek, wadon nggih. Kemudian dipun sertai malih di saat niat nawaitu ada sunnatil udhiyah an nafsi lillahi ta'ala, itu niat. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa kalau contoh yang kurban itu mungkin hadir, bisa langsung disampaikan kepada yang menyembelih agar diniati niat ingsun meleh hewan kurbannya si A, si B. Akan tetapi kalau contoh sekiranya tidak bisa hadir di saat penyembelihan, panitia harus betul-betul teliti. Jangan sampai di saat menyembelih itu tidak disertakan dengan niat. Sebab nek boten diniati niki mungkin boten dadi daging kurban, tidak menjadi hewan kurban. Niat malih kembali lagi ke niat. Niat cukup datang mana, tapi kalau dilafalkan di bawah nawaitu ada sunnatul udhiyah an nafsi lillahi ta'ala. Bon. Kemudian selain hewannya sehat, terus niatnya, waktunya, terus alokasi daging kurban niki disunahkan disedekahkan dalam kondisi mentah, dan kurban diberikan pada fakir, miskin, sekaligus juga boleh diberikan kepada orang yang kaya. Boleh. Ini yang membedakan dengan yang lain. Sementara orang kaya itu tidak berhak menerima zakat, tapi dalam hal urusan kurban wong sugih yo berhak. Tapi yo terus senajan berhak yo juga akeh.
Ning rata wonten mawon. Ngopeh terus pinjol akeh. Terus wis iki judul-judul mawon. Kados biasanipun di dalam penyembelihan perlu kita siapkan pisau utawi latih sing landhep, sing nopo landhep ya, sing landhep sampai menyiksa dan memperlambat matine hewan korban. Sing nyembelih pun maklum harus Islam, tamyiz, berakal. Kesunahan di dalam nyembelih, kesunahan ini satu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus mau sholawat, Sallallahu ala Muhammad monggo, Allahumma sholli ala Muhammad monggo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya tidak apa-apa. Terus baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kesunahan. Nah ini sebaiknya tetap dijalankan senajan itu sunnah, biar koyo enek rituale itu. Mane kok belah namanya kan. Ya senajan bismillah kok dan kita tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni. Kemudian sunnah ini. Artinya apa mana orang terus niku betul. Kemudian di saat menyembelih ini, penyembelihan dan hewan kurban menghadap ke arah kiblat. Ini pun yang mungkin. Insya Allah nih Ashabina kan punya tempat sehingga dihadapkan ke arah kiblat. Kesunahannya. Lah kiblatnya macam ngalor ini, ya wes tak pokok. Kadang-kadang kan di saat menyembelih sapi inilah untuk memposisikan menghadap kiblat juga tidak gampang. Apa itu hanya kesunahan, hanya kesunahan. Meskipun sunnah ini nek ora dilakoni ora wajib. Bon, ada beberapa perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kalau kurban itu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Tapi kalau akikoh tidak harus tanggal itu, bebas. Akikoh itu ya karena adanya si yang mati atau namanya hewan sing mati sing kangge entene bayi yang dilahirkan. Kalau kurban hewan yang mati karena ada niatan untuk takarrub dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau daging kurban diberikan pada fakir miskin dalam bentuk mentah, sementara kalau akikoh daging kurban diberikan kepada orang yang kaya, boleh dikonsumsi dan sedekahkan, tidak boleh dijual. Nah, akikoh diberikan pada orang yang kaya, boleh, tapi tidak boleh dijual. Oh, ini beberapa perbedaan. Terus cukup kayak tadi kurban sampun. Ini penjelasannya cara dimakan betul-betul. Pokok sementing pokok awet sehat. Dimakan juga kakek. Waduh bak gratis akeh. Bahan dari
Niki kelawasakan menjual kulit hewan kurban dengan alasan apapun, menjual kulit hewan kurban dengan alasan apapun, termasuk untuk biaya operasional kurban, tidak boleh atau tidak diperbolehkan. Menjual kulit hewan kurban dengan alasan apapun hukumnya tidak boleh. Solusinya enak aku mau ngene solusinya wis gak oleh tapi solusi. Solusinya kulit hewan kurban itu diberikan kepada salah satu panitia atau fakir. Ya, awai sehingga babinya itu diperbolehkan untuk menjual kulit lalu dialokasikan untuk operasional. Nah, di saat menjual itu pun haknya si fakir atau haknya panitia. Niki boten berarti boten berarti rekayasa dan menganggap remeh hukum boten. Ya agar secara hukum fikih itu halal boleh. Sama dengan menjual kulit, menjual apa namanya? Kotoran najis. Menjual tidak boleh, tapi kita memberi dalam rangka mengganti tenaga, tidak apa-apa. Niki memang perlu untuk selalu disampaikan bahwa urusan hal-hal tadi kan jadi lepas, ojo terlalu kaku itu disaged. Nah, cuma kadang-kadang kita harus paham kedudukan secara hukum itu terus bunyi. Terus gimana pembicaraan pun cekap pun. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa pelaksanaan kurban itu secara singkat ceritanya berawal dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, termasuk Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang saya maksud, kita sebisa mungkin dalam keluarga itu punya kekuatan iman yang luar biasa, kompak, kuat, tangguh, sebagaimana Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan Nabi Ismail. Sebab kadang-kadang ada keluarga yang papa itu kuat menghadapi permasalahan, kuat imannya, tapi pasangannya yang tidak kuat. Atau papai kuat, mamai kuat, anaknya si ora kuat. Atau anaknya kuat, papai kuat, mamai si ora. Atau tidak semuanya. Nah ini yang naudzubillah. Sementara Nabi Ibrahim, Ibu Siti Hajar, Nabi Ismail sedoyo kuat. Di saat ujian Nabi Ismail diminta atau disuruh untuk menyembelih, Ibu Siti Hajar digoda setan tabah, kuat, tidak tergoda. Nabi Ismail mekaten, Nabi Ibrahim dikates mekaten. Sehingga saking hebatnya Nabi Ibrahim dan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala perintah datang malaikat untuk melihat. Itulah kehebatan hambaku yang namanya manusia Ibrahim. Saya suruh untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail pun beliau mau bersedia. Saking bumune herannya malaikat, akhirnya malaikat muni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim nyauri
itu jenengan kemutan bahwa munculnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu krono olehnya hirannya para malaikat atas ketabahan dan keimanannya Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Ta'ala, ketaatannya sampai anak pun juga dikorbankan. Malaikat hiran dengan takbir Nabi Ibrahim terus la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang kita kumandangkan takbir ya, diantaranya keterangan krono posisi sejarah atas belakang. Makanya Kanjeng Nabi menurut Al-Quran anit tapi millata Ibrahim hanifah. Kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan kurban, pelaksanaan haji, apapun yang kita rencanakan dan kita jalani, mungkin dikantuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Haji Abu Bakar Abdul Jalil Ustaz atas kajian pada pagi hari ini. Semoga kajian yang disampaikan akan menambah hasanah keilmuan kita, meningkatkan serta meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu